Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Wa ba'du. Pemirsa Banjar TV di Mutiara Kehidupan yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu syair yang menarik sebetulnya. Abu Nuwas mengatakan, wa umrina kisum fi kulli yaumin, wa umrina kis, dan usia kami berkurang, fi kulli yaumin, setiap hari, wa dzambi zaidun kaifah timali, sementara dosa-dosa kami bertambah, kaifah timali, bagaimana kami akan menanggungnya. Saudara sekalian, manusia kadang lupa, kadang manusia lalai. Dari mana asalnya, apa yang dia lakukan di bumi, di dunia ini, dan kemana dia akan pulang. Kalaulah manusia itu sadar, kalaulah manusia itu tahu, kalaulah manusia itu memahami tentang dari mana dia asalnya, apa yang dia lakukan hari ini, dan bagaimana nanti dia pulang, maka tentu sesaat pun, bahkan sedetik pun tak akan mungkin mampu mereka melakukan atau melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Banjar TV, Mutiara Kehidupan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di surah Al-Mu'minun ayat 12, ketika Allah menceritakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, ini tentang asal kita, dari mana kita. Walaqad khalaqnal insana, dan sesungguhnya kata Allah, kami menjadikan manusia min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Kita semua manusia berasal dari tanah. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan, kami jadikan tanah itu, saripati tanah itu, nutfah, air mani, fi qararin makin, yang ditempatkan di dalam satu tempat yang kokoh, yaitu rahim ibu. Rahim ibu yang luar biasa, saudara sekalian, yang mampu menampung bayi sebesar 3, 4, 5, bahkan 6 kilo. Bahkan ada yang kembar 2, kembar 3, begitu kokohnya itu rahim ibu. Allah tempatkan di sana. Betapa hebatnya, betapa agungnya Allah. Setelah itu Allah ceritakan kembali, summa khalaqanan nutfata, kami jadikan nutfah itu alaqatan, segumpal darah. Summa fakhalaqnal alaqata mudghatan, dan kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging. Lantas kata Allah, fakhalaqnal mudghata idhaman, lalu dari segumpal daging itu tumbuh tulang. Fakasawnal idhama, dan kami bungkus tulang itu lahman. Lahman itu daging lagi. Jadi Allah jadikan kita dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, menjadi segumpal darah, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Dari segumpal daging tadi tumbuh idhaman, tulang, dan fakasawnal idham, kami bungkus itu tulang lahman, dengan daging lagi. Itulah asal di mana kita berasal. Sehingga kemudian summa ansha'nahu khalqan akhar, kami jadikan dengannya kemudian makhluk yang dalam rupa lain, itu kita manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha sucilah Allah yang telah menciptakan sebaik-baik makhluk. Saudara sekalian, pemirsa Banjar TV di Mutiara Kehidupan yang dirahmati Allah, itulah asal kita. Tetapi kemudian, apa kemudian tugas kita di dunia? Tentu Allah tak mungkin tanpa maksud untuk menciptakan manusia ini. Maka Allah mengatakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kata Allah, aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah sebutkan dua makhluk di bumi ini. Wa ma khalaqatul jin wal ins.
tidak kujadikan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Maka tugas kita sebagai salah satu di antara dua tadi, kita adalah manusia, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jin tadi. Jin juga adalah makhluk Allah ya. Makanya di Quran ada yang namanya surah jin. Di Mekah juga ada namanya Masjid Jin ya. Itu tempat di mana dahulu jin-jin berbaiat kepada Rasulullah. Bahkan kemudian ada jin ternyata juga yang muslim, ada jin yang kafir. Sama dengan manusia. Ya, manusia juga ada yang ketika bicara tentang bisikan-bisikan setan ada dua kan, minal jinnati wan nas. Nah, ibadah itu kan ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalah. Ada ibadah yang disyaratkan Allah, ditetapkan Allah seperti sholat, puasa, haji dan sebagainya. Ada ibadah yang tidak ditetapkan. Itu yang kita sebut dengan muamalah. Artinya apa? Dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya. Yaitu ibadah muamalah. Nah, ketika manusia mengetahui tentang apa tujuan dia adalah ibadah kepada Allah, lalu kemana dia? Tentu kita semua akan pulang kepada Allah, saudara sekalian. Inilah yang menjadi sesuatu yang tentunya tujuan akhir kita, karena dunia hanya sekedar tempat singgah sementara. Dunia bukan abadi, dunia sesaat kita singgah, tapi tentu setelah itu kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kepulangan ini sesuatu yang pasti, sesuatu yang akan terjadi kepada kita. Maka karena kepulangan itu sesuatu yang pasti akan terjadi pada kita, siapkan pertama apa? Ibadah. Sebaik-baiknya ibadah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ibadah sosial. Ibadah ada dua, hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah bagus, maka insya Allah hablum minannas juga baik. Dua-duanya harus seimbang. Karena itu, saudara sekalian, pemirsa Banjar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita beribadah dan kita sudah menyiapkan segala dengan sebaik-baiknya, insya Allah kepulangan kita adalah kepulangan yang terbaik, yang husnul khatimah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dibimbing, diberikan hidayah untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah khilaf mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.